secara jujur, apa betul itu cara berjamaah apa tidak? Mungkin kalau secara niat, oh itu kan urusan dunia. Niat kita ini kan berjamaah dalam sistem Islam. Nah, untuk kira-kira memberikan gambaran betul apa tidak itu, baik kita kembali kepada ayat yang saya baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini turun sudah 15 abad lebih kurang yang lewat, bukan baru kemarin nih. Dibaca Jibril datang sampai kepada Rasulullah SAW, lalu dibaca ayat itu, dibaca. Kira-kira kalau sudah dibaca, ya sudah. Bagaimana tafsirnya? Lalu ditafsir mendalam, ya sudah selesai acara. Apa begitu? Tentu tidak. Dibaca, lalu dilaksanakan. Mesti. Tidak mungkin baca, ditafsirkan, sudah mendalam tafsirnya, paham semua, ya sudah, tidak persoalan lagi. Tidak mungkin, itu bukan cuma ilmiah. Itu masalah cuma ilmiah, tapi tidak mengandung konsekuensi logis sebagai aturan din. Sebab din itu di samping ilmiah, dia menuntut pembuktian. Jadi kita yakin bahwa begitu ayat dibaca waktu sibuk bihablillah wala tafarraqu, dipraktekkan, sahabat tidak boleh berpecah belah, bersatu. Bersatu di bawah siapa? Di bawah sang pemimpin. Namanya di saat itu Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin. Sudah semua orang paham, pemimpinnya satu. Ada yang ingin memecah belah, mengaku juga sebagai saingannya Nabi, karena dia ingin memecah belah umat, membagi-bagi umat. Menjadilah dia mengumumkan dirinya juga sebagai Nabi. Namanya Nabi palsu. Itu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, kamu menjadi Nabi di bagian timur dan saya, kata Musailamah, di bagian barat. Ya, kalau sudah kepemimpinan tidak satu, itu mudah memecah belah umat. Maka yang disebut bersatu itu bersatu di bawah satu kepemimpinan. Semua konsep begitu. Walaupun tidak bersatu, kalau satu kepimpinannya orang bilang mereka bersatu. Tapi walaupun bersatu hatinya, kalau pimpinannya banyak, orang bilang tidak bersatu. Jadi kalau di Indonesia, negeri kita ini ada SBY presidennya. Kalau SBY atau bangsa Indonesia diteriak di mana-mana, oh kami bersatu. Presiden siapa SBY? Oh, presidennya juga Amin Rais, juga juga Gus Dur, juga SBY, presiden semua, Megawati, itu sama-sama jadi presiden semua, nggak ada, tidak cuma satu. Kalau kita bilang bangsa Indonesia bersatu di bawah 5 presiden, itu ketawa orang, dikira kita orang gila. Sebab tidak ada yang disebut bersatu itu dengan kepemimpinan yang banyak. Jadi kalau tadi kita sudah bayangkan bagaimana tanggapan orang kalau kepemimpinan suatu wilayah itu banyak dengan satu sistem, pimpinannya banyak. Ya tentu ya tidak bisa diterima, akal sehat tidak bisa menerimanya. Belum lagi masalah konsep batil atau hak. Tapi masalah kepimpinan itu kalau disebut umat penganutnya bersatu dalam satu sistem sesuai konsep, ya satu pemimpinnya, itu tidak bisa dibantah. Kalau bicara kepada Islam, membantah itu masalah ini ada ancaman neraka atau surga, janji surga. Ini yang kita perlu pertimbangkan. Kalau cuma konsep manusia dunia sih, ya tanggapan manusia atau baik apa jelek, ya masalah tidak ada hubungan surga dan neraka. Tapi kalau ini Islam, kita bicara iman ini punya mengandung risiko yang sangat berat dan fatal. Kalau sampai di akhirat kelak dalam kehidupan lebih panjang kita tidak selamat daripada ancaman. Maka ancaman la tafarraqu ini betul-betul ancaman yang mengerikan mestinya. Walaupun pada umumnya umat Islam sekarang banyak yang tidak ngeri. Ya sebagaimana halnya para mujrimin itu biasa.
walaupun dia sudah tahu maling nggak boleh, ya masih maling juga, korupsi juga, ya biasa lah itu. Namanya melanggar. Tetapi bertanggung jawab tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kehidupan seperti itu di hadapan Allah kelak, dan kita mesti sampai kepada hadapan Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Kalian berproses kepada menjumpai Rabb. Nanti kalian akan berjumpa dengan Rabb dan akan diminta pertanggungjawab. Inilah yang kita harus pikirkan matang-matang. Sebab akibat perpecahan ini menghancurkan konsep. Bukan cuma waduh kita rugi, tidak terpenuhi keinginan kita. Bukan cuma masalah itu. Ini masalahnya mengandung ancaman dan juga mengandung janji kalau konsekuen. Jadi janji surga atau ancaman neraka. Jadi kalau sekarang kembali kita bertanya, kalau demikian tidak bisa dibenarkan sebagai satu kesatuan karena banyaknya pemimpin walaupun satu cita-cita, tidak bisa disebut bersatu. Masalahnya kepemimpinan. Maka bagaimana kita dalam Islam? Kalau kita berpecah belah dan justru kenyataan hancurnya pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan nyata di dunia sekarang ini sebab perpecahan, sebab perpecah belahnya umat. Bukan karena tidak paham tentang ayat, bukan kurang mufassirin. Dahulu mungkin mufassirin di kampung ini, di wilayah ini belum ada barangkali. Tetapi sekarang sudah berpuluh-puluh mufassirin, berpuluh-puluh mubalik. Barangkali dulu pendidikan Islam baru 1-2. Kalau di Mesir Al-Azhar yang sudah ribuan tahun umurnya itu. Oh sekarang yang menyainginya sebagai universitas sudah banyak. Sampai di negeri kafir ada universitas Islam mengkaji Islam. Wallahu alam benar apa tidak. Tetapi begitulah kalau tentang ilmu Islam, jadi Islam sebagai ilmu saja. Jadi Islamologi jadinya. Sekedar ilmu, bukan hanya orang beriman yang tahu, yang belajar. Orang kafir ikut tahu bahwa ajaran Islam itu begitu. Walaupun tentunya mereka tidak berkewajiban melaksanakannya. Kalau orang beriman di samping tahu, wajib menerapkannya dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, dan bermasyarakat. Syarat melaksanakan kewajiban-kewajiban itu ialah apabila dia rela dikuasai oleh ajaran itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya menyatakan diri rela dikuasai oleh ajaran Islam, maka secara pribadi saya wajib melaksanakan Islam yang bersangkut paut dengan pribadi saya. Tapi kalau saya tidak bersedia dikuasai oleh Islam, saya tidak punya kewajiban melaksanakan Islam secara pribadi menurut pribadi saya. Sebab apa? Sebab saya tidak dikuasai oleh Islam. Tapi kalau saya mengatakan saya rela dikuasai oleh ajaran Islam, maka saya pada saat itu wajib sholat, wajib saum, ya hal-hal yang bersifat pribadi saya wajib. Nah, selanjutnya berumah tangga. Kalau berumah tangga itu bersedia dikuasai oleh ajaran Islam. Dia wajib menerapkan ajaran Islam yang menyangkut rumah tangganya. Bagaimana tanggung jawabnya seorang suami terhadap istri menurut Islam. Bagaimana wanita-wanita kalau punya anak-anak gadisnya, bagaimana bergaulnya dalam rumah tangga menurut Islam. Karena dia rumah tangga bersedia mengakui bahwa rumah tangga itu dikuasai oleh Islam. Kalau rumah tangga itu bilang, oh kita tidak bersedia dikuasai Islam, jadi di rumah tangga itu tidak wajib membagi warisnya dalam rumah tangganya sesuai dengan Islam, tidak wajib. Dia tidak dikuasai oleh Islam, memang dia bukan orang Islam. Jadi begitu kita menerima kekuasaan Islam, begitu kita langsung punya beban untuk melaksanakan ajaran Islam, syariat Islam, hukum-hukum Islam, aturan-aturan Islam, undang-undang Islam. Dan Islam ini lengkap sekali, dari masalah paling besar sampai masalah yang sekecil-kecilnya itu diterangkan
di dalam Islam itu melalui Quran dan Sunnah Rasulnya secara sempurna. Sampai masalah bagaimana tidur, bagaimana bangun, itu